ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah 2 Talang Putri, yang mudah-mudahan kita sekalian dilimpahi keberkahan serta cucuran pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentunya puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga malam ini kita pacak berkumpul usai bersama menjalankan salat maghrib secara berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian dari ilmu sirah nabawi, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berharap kita kepada Allah yang kita gawikan ini Allah terima sebagai amal terbaik, dicatat di setiap lembaran amal yang bakal kita baca kelak di hari kiamat, menjadi penyebab redoknya Allah ke kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat dengan keredoan yang dilambangkan Allah berupa surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini melanjutkan pembacaan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalin Nabawiyah karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seusai menerangkan tentang seputar umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diutus, tepat pada umur beliau 53 tahun, maka beliau baru diberikan izin oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi pembahasan kita ini mungkin agak tepat dengan momen yang sebentar lagi kita akan jumpai. Sekarang kalau tidak salah sudah masuk tanggal ke-19 Zulhijjah. Tidak lama lagi tahun baru gitu. Inilah tahun baru sejati kita, tahun baru Islam, yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan awal tonggaknya hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah bulan Muharram. Nah, sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memerintahkan para sahabat-sahabatnya terlebih dahulu untuk mereka pergi meninggalkan Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dan mereka adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Talha wa Hamzah, Zaid bin Haritha, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Jadi mereka ini kebanyakan adalah 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam syurga.
Mereka lah paling afdolnya sahabat, paling afdolnya manusia setelah para anbiya, setelah para nabi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika para sahabat-sahabat yang lain disuruh Nabi untuk ke Madinah, tentunya mustakhfian, dalam keadaan bersembunyi. Kenapa? Karena memang umat Islam saat itu masih dalam keadaan lemah dengan ancaman gencatan dari para musuh-musuh Islam yang tidak lain adalah kafir Quraisy. Kecuali Sayyidina Umar, ketika beliau nak hijrah ke kota Madinah nului Nabi, dia pergi ke tengah-tengah Ka'bah, kemudian dia naik ke tempat yang agak tinggi, kemudian dia umumkan, aku hari ini nak ke kota Madinah, disuruh oleh Nabi. Siapa be yang pengen bininya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, atau dia punya anak pengen mati, maka hendaklah temui aku, adanglah aku di belakang gunung Abi Kubais ini. Jadi saking melawannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tentunya ini karena kekuatan iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya, yang tidak lain adalah yantaziru idna minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi nunggu izin dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apapun yang dilakukan oleh Nabi tidak kate lepas dari tuntunan Allah. Jadi dari sinilah kalau ada wong yang ngomong ke bahwa kita ni ke Quran be ngapain nak hadis, itu salah dia. Berarti tidak paham dengan Al-Quran. Al-Quran dewe nyuruh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang litubayyina linnas, untuk menerangkan Al-Quran itu kepada manusia. Jadi masdar tempat kita ngambil ilmu syariat dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mencakup bukan hanya ucapan, tapi yang namanya hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu seluruhnya adalah hadis yang menjadi landasan di dalam agama kita, agama Islam. Nah, jadi diamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Inna Quraisyan ijtama'u wa ma'hum iblis fi surati syaikhin najdiyin. Bahwa kafir Quraisy, mungkin bahasa kitanya sudah muak-muak nian, sudah geram luar biasa dengan segala upaya yang mereka lakukan agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak minta apa-apa, biar mereka selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta dijadikan pemimpin mereka, tidak nak ngembe harta mereka, tidak nak segala macam dari maksud-maksud dunia. Yang diinginkan Nabi, kata beliau ngomong dengan para Quraisy, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku ini memberikan peringatan kepada kalian agar kalian itu tidak kena azab. Tetapi para kaum kafir Quraisy ketakutan kalau tambah besar komunitas yang dibuat oleh Nabi, yang itu tidak lain adalah agama Islam, maka takutnya mereka ini nyungkur, tidak dipandang lagi oleh bangsa-bangsa Arab yang lain. Jadi mereka tahu kebenaran Nabi, Al-Quran itu benar. Kafir Quraisy itu 100%. Kenapa kita pacak katakan 100% mereka percaya dengan Al-Quran? Karena banyak riwayat mereka itu walaupun di mulut enggan untuk mendengarkan Quran, tapi mereka mingsep bahasa kita, mencuri
biar mereka bisa dengar Al-Quran. Kenapa? Di dalam dengar Quran itu tuntunan Allah ada yang namanya kemanisan, ketenangan hati. Yang tak baca mereka dapatkan di tempat yang lain. Sehingga ada pernah satu ketika Abu Jahal sama Abu Lahab. Dua kok ini sedang berada di belakang rumah Nabi. Si kok sebelah kanan, si kok sebelah kiri. Nabi SAW dalam rumah sedang baca Quran. Pas maju sedikit Abu Lahab dijingonyo cak ada wong. Pas diselik, no Abu Jahal. Ngapoi kau sini? Tidak numpang lewat be, awak dengar Quran. Adapun kau ngapu ke sini? Sama be, aku juga numpang lewat. Nah, jangan-jangan kau pengen dengarkan Muhammad baca Quran. Oh tidak mungkin katanya. Padahal nak dengar Quran. Ya sudah, kalau cah itu hati-hati, la tasma' li hadzal Quran. Dalam Quran disebutkan. Jangan kita dengarkan Quran, nggak kena kesihir gitu. Akhirnya besok harinya Abu Jahal mingsep lagi. Nengok ada wong dak, dengarkan lagi Nabi SAW baca Quran. Kemudian ketika dia dengar baca Quran, ternyata ada di samping dia wong juga yang tidak lain adalah Abu Jahal. Ya. Jadi kedua ini percaya. Kenapa? Mereka itu adalah ahli dalam bahasa. Ya. Ahli dalam bahasa Arab. Sehingga kata mereka tahu cak mana buat syair. Sekiranya kalau itu buatan manusia, tak mungkin sebagus itu. Al-Quran itu kalau buatan manusia, tak mungkin sebagus yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan mahadza biqaulil bashar. Bukanlah ini adalah ucapan manusia. Kalau ucapan manusia atau syair buatan manusia, kami ini tahu paham nian. Kenapa kami wong yang paling ahli di dalam buat syair, tapi Al-Quran ini mustahil kalau buatan manusia. Tapi oleh karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim tadi, Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, mata mereka, pandangan mereka, maka mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkat cerita, malaikat Jibril ngabarkan ke Nabi bahwa Quraisy, suku Quraisy, mereka itu sedang berkumpul di mana? Di tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau di zaman dulu tempat para pembesar Quraisy untuk bermusyawarah, memutuskan suatu yang sangat penting besar di sisi mereka. Dan tidak lain, mereka itu pengen nak menghentikan dakwah Nabi. Dan mereka sudah musyawarah, cak manulah kira-kira kita tuh menghentikan Muhammad dalam dakwanya. Ada yang berpendapat, ya sudah kalau cak itu ini be, kita bunuh Muhammad, selesai urusan kita. Tapi ada yang berpendapat di antara mereka, kalau kita bunuh dia, lokak kita kena bunuh pula. Karena Muhammad itu suku Quraisy. Tentunya suku Quraisy kalau ada keluarga mereka dibunuh, malas pula. Tak mungkin kita telawan. Nah, ada juga yang berpendapat, cak ini kita culik, kita asing ke tempat yang jauh, sekiranya tak nganggu kita lagi. Kata di antara mereka juga, jangan cak itu, kaget dia dibuang di tempat yang asing, dia di sana lah lemah, muat agama di sana. Sekiranya dia kuat, datang ke kota Mekah, matilah kita. Karena Muhammad itu pintar di dalam mengumpulkan wong, kata dalam musyawarah itu. Akhirnya apa? Akhirnya hadir bersama mereka iblisun. Iblis melok bermusyawarah fi surati syaikhin najdiyin, yang nyamar seperti sosok wong tua yang berasal dari Najd. Iblis itu dia nginjak pendapat, cak mano kalau pendapat kalian bahwa kita siapkan dari setiap suku seorang pemuda yang kuat, yang dia bawa pedang yang sangat tajam, yang kemudian menghantam Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya.
Sekiranya kalau misal sukunya Nabi Muhammad akan membalas dak pacak ngapo kebanyakan ego. Setiap suku diambil sikap pemuda, berarti dia melawan seluruh suku Arab. Kata Abu Lahab sama Abu Jahalnya, ini dia pendapat yang paling bagus. Akhirnya mereka lancarkan rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi kita ya, Nabi Rasul dari Allah. Tentunya Rasul dari Allah, Allah yang menjaganya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang nyago Nabi dari manusia. Akhirnya singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikabari oleh malaikat Jibril, sehingga dia suruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berada di tempat dia tidur. Ya, di tempat dia tidur. Yang kemudian diintik oleh Nabi, sudah datang galau pemuda-pemuda yang gagah kekar dengan pedang-pedang mereka yang tajam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sama Allah, biar diutus utusan-utusan Allah nyaga Nabi dengan cara Allah Subhanahu wa taala, sehingga datanglah junud lam tarauha di dalam surat Al-Anfal itu, yang tidak lain adalah tentara Allah berupa rasa ngantuk dan mereka kemudian tertidur. Allah utus rasa ngantuk. Ngantuk galau. Yang budak-budak bujang tadi dengan pedangnya ngantuk galau. Sehingga saat dia ngantuk dan tertidur galau dalam keadaan berdiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru keluar dari rumah. Yang kemudian saking Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya tadi sama Allah, tidak langsung berlari caung ketakutan, santai. Bahkan dalam riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tanah, debu, yang kemudian diletakkan di pucuk kepala mereka yang ada di sana, yang lagi tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar yakin Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari kejahatan orang-orang kafir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sini banyak pelajaran yang pacak kita ambil. Yang pertama, kuatnya keyakinan Nabi kepada Allah, bahwa cak manobe para kafir Quraisy mereka merencanakan wa makarallah. Mereka berencana, Allah juga punya rencana. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik perencana. Dan ini pacak kita ambil pelajaran. Jadi siapa yang tawakal ala Allah, dia bertawakal sama Allah, maka tidak katik sikok pun yang pacak nyakiti dia. Maka di sini kita juga dianjurkan oleh Nabi setiap keluar dari rumah, karena kita di luar rumah kan tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi kalau kita nyingok di media sosial tuh alangkah banyak cerita. Ada yang tabrakan lah, ada yang bebala, ada yang dibegal, ada yang disakiti, ada yang dijahati. Nah, ini perlu kita yang namanya membangun kepasrahan diri kita kepada Allah. Man tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqahum kama yarzuqut tayr. Kata Nabi, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketawakalan, sebenar-benarnya kepasrahan diri, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada para burung-burung. Dan Allah akan menjaga dia dari segala bahaya, kejahatan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Dari sahabat Anas bin Malik juga ada hadis sika, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumah, kata Nabi, waqala, dia membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka nudiya ilaihi kufita wa hudikta wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Wong yang maca doa ini simple, tidak nyampe 2 menit,
Bahkan tidak nyampe satu detik, 1 menit, ya. Wong yang maca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan diberikan petunjuk. Kita dan engkau akan diberikan perlindungan. Wakufita, dan akan diberikan kecukupan. Watanaha anhu syaitan, dan setan lari dari dia, menyingkir. Dalam riwayat lain Nabi SAW ngomong, wong yang membaca doa ini setan akan saling ngobrol satu sama lain. Bagaimana engkau dengan orang yang sudah dilindungi oleh Allah. Jadi Nabi SAW baca doa itu ketika keluar dari rumah, jadi tenang beliau. Sehingga saking tenangnya, dalam riwayat beliau ngembek debu dan meletakkan di setiap kepala-kepala mereka. Sehingga ketika mereka bangun, luar biasa, mereka itu saling nguyok satu sama lain. Kata ngapo pala kau ada tanah. Yang diomongkan kau tuh ada tanah juga. Macam ngatai wong baik. Ini ada ngapo kita ni ada tanah kalau pasti ngok, ya Allah. Ternyata perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi seraya mereka langsung bergegas untuk ngintip ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didapati ada sikok wong tidur yang mereka sangka itulah Muhammad yang sedang tidur. Ayo kita lancarkan. Didobrak oleh mereka. Ketika didobrak, tidak bergerak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bangun dalam keadaan bangun. Dan ini menunjukkan bagaimana perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tidak heran nih dijadikan mantu oleh Nabi, termasuk dia adalah sahabat yang dijamin masuk surga karena memang pengorbanannya luar biasa. Ada di antara kita yang tidur di sini pasti akan dibunuh. Kita galak tidur sana. Mungkin tak kata, Allah kok mati ya Rasulullah. Tidak, Sayyidina Ali selagi itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, mayyiti'ir rasula faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama dia taat sama Allah. Dan Nabi sudah ngomong sama dia, tak mungkin engkau akan dikenakan suatu bahaya. Yakin dia. Dan ini perlu kita ambil pelajaran juga. Yakin dengan setiap janji Nabi. Yakin dengan setiap janji Nabi. Sayyidina Ali tadi punya keimanan kuat. Apa yang dikatakan Nabi, yakin luar biasa. Sehingga walaupun harus dia menggantikan posisi Nabi yang tempat tersebut akan dihujam oleh para orang kafir Quraisy, beliau rela nak mati-mati. Ngapo? Nabi SAW sudah ngomong, aku tak mungkin dianu oleh sikok pun dari wong. Nah, ini kita juga dalam mengamalkan agama harus yakin. Karena Islam itu memang ada terdiri dari dua komponen. Pertama keyakinan, yang kedua pengamalan. Kalau wong tidak kata keyakinan, maka dari itu tidak beramal dia. Kalau wong tidak kata keyakinan, untuk apa kamu duduk di majlis taklim? Nabi Muhammad SAW ngomong, katanya siapa yang duduk di majlis taklim sesaat lebih baik daripada dia solat 1000 rakaat, 1000 kali ngantar jenazah, 1000 kali jenguk orang sakit. Siapa ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karena itu kita duduk di sini. Atau misalnya kalau kita bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kita sedekah, kita berkorban. Ngapa kamu berkorban? Yakin dengan janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekadar keyakinan kita akan kita beramal. Tapi kalau wong tak kata keyakinan, ini susah. Tak mungkin dia beramal. Itu. Tak mungkin dia beramal. Jadi keyakinan itu akan dibuktikan dengan amal. Kalau misal ada wong ngomong yakin baik dengan lisan, tapi dia tak beramal, berarti apa yang dia ucapkan hanya sebatas pengakuan belaka. Pengakuan belaka. Tak mungkin beramal dia. Dan tentunya setiap amal yang kita gawikan ada janji-janji yang sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini
harus dengan keyakinan. Sehingga Sayyidina Ali tadi ketika nak dibunuh, dihujam seperti rencana mereka, maka luar biasa Allah mengetuk pintu salah satu hati di antara salah satu mereka. Kita juga dulu Muhammad mian atau bukan ini yang naruh tanah kita tuh Muhammad, madai dia ada tidur sini, dibuka dulu. Pas dibuka, innahu Ali, ternyata itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Nah ini tahqiq di kalamin Nabi, membenarkan ucapan Nabi bahwa tidak akan terkena sedikit pun dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Nah, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ulama Syriah yang mati syahid di bom, itu beliau ada kitab namanya Fiqhus Sirah. Dan beliau ketika menceritakan tentang tiduknya Sayyidina Ali, dan beliau disuruh untuk mantap di kota Mekah dulu, tidak langsung melok dengan Nabi. Bisa be kan Nabi SAW pergi mengajak Sayyidina Ali, ngapain nyuruh Sayyidina Ali untuk tidur tempat beliau. Nah ini ada hikmahnya kata beliau. Hikmah yang paling nampak yang selama ini kita ketahui, ini taktik dari Nabi, agar kafir Quraisy tadi tidak langsung berlari ngejar Nabi. Itu yang selama ini kita ketahui. Yang kedua, yang paling terpenting untuk kita pahami, apa dia? Kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Butinya, beliau nyatakan Nabi SAW itu tidak langsung ngajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau itu punya amanah. Yang mana kafir Quraisy, mereka di kota Mekah, walaupun mereka tidak percaya sama Nabi, bahkan bukan hanya tidak percaya, mereka itu musuhi Nabi, bahkan mereka itu nak bunuh Nabi. Tapi Bapak Ibu perlu kita betul-betul pahami, mereka itu kalau ada barang berharga, tidak galak nak nitip dengan saudaranya dewe, tidak galak nak narok di brankas mereka dewe. Kalau punya barang berharga, nitipnya cuma kepada si keuang yang tidak lain kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita pelajari, tidak masuk di akal. Mereka menentang Nabi, mereka musuhi Nabi, tapi kalau ada barang yang berharga, nitip sama Nabi. Ada zaman sekarang, wong nitip dengan musuhnya. Ayo kak, bawanya galau. Ini kan mustahil. Dan inilah luar biasanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terkenal dari beliau sebelum jadi Nabi, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama mereka dari masa kecilnya. Itu terkenal dengan as-sadiqul amin. As-sadiq, jujur, tak pernah bohong. Al-amin, terpercaya, tak pernah khianat. Makanya dari Nabi sebelum diutus jadi Rasul, kalau mereka punya barang berharga, nitip sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak galak nak langsung pergi, tapi dia suruh Sayyidina Ali untuk mantap di kota Mekah, dinjuk tahu bahwa ada titipan kafir Quraisy, ini namanya, ini barangnya, balik kelas sebelum kau pergi nyusul ke kota Madinah. Kalau kita nak dimusuhi wong, bawa galau. Untuk apa nak dibalik ke? Udah itu nak bunuh kita. Dia nitip barang dengan kita, bawa ke kota Madinah. Ngapo? Karena mereka kafir Quraisy merampas seluruh harta para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan rumah-rumah mereka disita galau. Yang hijrah ke kota Madinah tidak mau apa-apa, disita galau kafir Quraisy. Tapi ketika mereka punya barang titipan, disuruh Sayyidina Ali untuk jangan langsung ke kota Madinah, kemudian balik ke barang-barang uang yang nak munuhnya dewe. Luar biasa tak kira-kira? Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali disuruh balik ke dulu. Jadi sudah dibalik ke galau oleh Sayyidina Ali barang titipan dari kafir Quraisy nak bunuh beliau tadi. Lalu beliau nyusul ke kota Madinah, hijrah menyusul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita dengar yang cak ini asyik,
Seakan kita tidak percaya ada manusia cak itu. Nah, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sifat amanahnya tinggi nian. Bukan hanya dengan saudaranya, dengan sahabat dan para kawan-kawan, tapi bahkan dengan musuh beliau. Tetap beliau amanah mengembalikan hak kepada setiap orang yang mempunyai hak. Dan ini penting memang untuk kita renungi di zaman sekarang. Yang mana amanah itu sudah jauh. Walaupun di dalam kalangan umat Islam, tak jadi sisip. Kalau ada celah, dikijangi wong tu lah gitu. Dikijangi wong. Tak jadi ada kesempatan. Nah, tentunya inilah guna kita mempelajari sirah bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang amanah yang dititipkan kepada beliau. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa ila Abi Bakrin. Beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar ke rumah beliau. Yang kemudian beliau berkata, "Innallaha qad adzinali fil khuruj wal hijrah." Allah sudah perintahkan aku wahai Abu Bakar untuk keluar dari kota Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung, beliau spontan tahu maksud Nabi. Tapi beliau tidak langsung gengsi, tidak langsung pede. Ya Rasulullah, aku tuh lah kawan kau, gewang kau, tidak cak itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar nanya, "As-subah ya Rasulullah, apakah engkau perlu sahabat yang pacak ngewangi kau wahai Rasulullah?" As-suhbah. Kata Nabi, "Yo, kau tuh lah yang ngewangi aku, tak katik orang lain." Maka ternyata Sayyidina Abu Bakar sudah nyiapkan perlengkapan, kendaraan, dan segala fasilitas untuk pergi ke kota Madinah. Dan beliau wabaka radhiyallahu anhu minal faro. Sayyidina Abu Bakar nengerdiyo yang ditentukan oleh Nabi untuk jadi rewang dalam hijrah, nangis dalam keadaan senang bahwa dia dipilih untuk ngewangi Nabi. Singkat cerita, seperti kisah yang masyhur, ya, Nabi SAW sama Sayyidina Abu Bakar mampir di goa namanya Goa Thur. Goa Thur selama 3 hari 3 malam, yang mana untuk biar istirahat pertama, yang kedua agar orang-orang kafir Quraisy yang ngejar itu terkecoh, yang kalau mereka itu langsung ke kota Madinah dan tidak mereka temui. Ternyata wong kafir Quraisy ini menyewa orang-orang yang pandai melihat jejak kaki, sehingga banyak di kalangan mereka kafir Quraisy ngadukan sayembara, siapa yang kira-kira bisa nangkap Muhammad sama Abu Bakar, maka bagi dia adalah mendapatkan upah sebanyak 100 onta. Siko onta misalnya 50 juta kali ke 100 jadi kayo-kayo. Nah, itu sayembara mereka. Dan mereka sudah sampai di Goa Thur tersebut. Sehingga ketika sampai di Goa Thur, mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara Allah juga, yang tidak lain burung sama sarang laba-laba. Kata mereka yang disewa tadi, "Wahai kafir Quraisy, Muhammad itu berhenti jejak kakinya di depan goa inilah. Aku yakin ya dengan ilmu yang kupunya," katanya, "antara dua Muhammad itu, kalau tidak dia berada di dalam atau dia diangkat ke langit sama cak Nabi Isa." Mereka tahu tentang Nabi Isa kan. Kalau tidak Muhammad itu di dalam goa ini, Muhammad itu diangkat ke langit. Mustahil di tempat lain. Seluruh alamat tandanya ada galau. Tapi kata pembesar Quraisy, Abu Jahal ngomong, "Mak mano Nabi Muhammad itu ada di dalam? Itu tuh sarang laba-laba sudah dibuat sebelum Muhammad lahir," katanya. Karena mereka tahu sarang laba-laba itu dibuat dalam waktu yang lama.
Dan sarang laba-laba Muhammad belum lahir sudah dibuat sarang laba-laba ini. Yang kedua, burung itu kalau Muhammad ada di dalam pasti berlari dia. Sehingga mereka pergi, dan sebelum pergi Sayyidina Abu Bakar nangis. Ditanya oleh Nabi, "Ngapo kau nangis?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana." Kalau misal mereka itu nyelik benang ngintip sedikit di bawah mereka, pasti kita kecingoan, kelihatan. Kata Nabi apa? "Ma dzannuka ya Abu Bakrin bitsnain Allahu thalithuhuma." Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar dengan dua orang yang Allah ketiganya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan gentar. Allah itu bersama kita. Tak mungkin Allah nak ninggalkan kita. Sehingga benar, maka kafir Quraisy tadi berlari dan Sayyidina Abu Bakar berada bersama Nabi di gua Thur tersebut, dan turunlah ayat Al-Qur'an, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu mempunyai pendapat, siapa yang ingkar dengan persahabatan para sahabat Nabi selain Abu Bakar, maka dihukumi dengan fasik. Dia berdosa besar, tapi tidak sampai kafir. Siapa yang tidak percaya dengan persahabatan selain Abu Bakar. Kenapa dihukumi fasik? Karena di dalam hadis dinyatakan mereka adalah sahabat Nabi nian. Dan Allah nurunkan Al-Quran bahwa sahabat Nabi itu seluruhnya udul, terjamin untuk masuk surga. Wasabiqun wal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan mereka, mereka redha sama Allah. Ini menyangkal dari akidah Syiah. Kita wong Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari, wajib kita cinta dengan keluarga Nabi, kita juga wajib cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Cintai galau, karena seluruhnya punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang Syiah tidak percaya dengan sahabat. Kata mereka banyak sahabat yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, wong cak itu kena dua hukum. Kata para ulama, dari ayat Al-Quran yang Allah turunkan, idz qala li sahibihi, maka kalau mereka ingkar dengan persahabatan Nabi dengan sahabat selain Abu Bakar, fasik. Tidak sampai kafir, tapi tidak sampai keluar Islam. Tapi kalau dia ingkar dengan persahabatan Sayyidina Abu Bakar, hukumnya kafir. Kenapa? Karena persahabatan Abu Bakar itu disaksikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekiranya siapa yang tidak percaya persahabatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran hukumnya kafir. Nah itu menjawab daripada akidah orang-orang Syiah yang benci dengan para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singkat cerita, setelah 3 hari di dalam gua Thur, melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, yang kemudian sampailah kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan puji-pujian, dengan gendangan-gendangan yang berbunyi tola al-badru alaina. Itu adalah pujian para sahabat di kota Madinah saat menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota mereka. Jadi dari sinilah singkat cerita seputar masalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak pelajaran yang pacak kita ambil, yang walaupun waktu kita saat ini tidak pas untuk menceritakan seluruhnya, paling tidak kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saronyo beliau di dalam menjaga dan upaya beliau untuk menyebarkan sehingga agama Islam sampai kepada kita saat ini. Itu berkat dari perjuangan Nabi saat hijrah tersebut.
sehingga kita bisa ngerasakan cahaya iman, sehingga kita bisa tahu siapa Tuhan kita, yang sekiranya kalau kita salah Tuhan, ya, salah Tuhan kekal di neraka. Kalau salah Tuhan, tidak sampai Islam, tidak kata hijrah, kekal di neraka. Tidak kata yang namanya lemak selama-lamanya, saro terus juga neraka sana. Jangan main-main. Kadang di media sosial itu ada orang nguyukin neraka, ada orang buat video dari AI. Kata mereka apa? No, kami lemak di neraka sudah. Nah ini tempat aku, kamar aku. Belum tahu dia kecati makanan kego, belum mati, belum jaga. Tak tahu dia dengan neraka. Ada di dalam Sahih Imam Muslim, orang paling lemak di dunia. Ketika di hari kiamat Allah bangkitkan, dicap dia masuk neraka karena tidak beriman. Maka belum seluruh badan ditaruh, maka jarinya dulu dicelupkan. Ditaruhkan jari, disuruh ngeluarkan lagi. Ditanya sama Allah dalam Sahih Imam Muslim, kata Allah, wahai abdi hambaku, cak mano kira-kira pernah tak kau ngerasakan nikmat waktu di dunia dulu? Katanya tak pernah. Padahal dia ini adalah orang yang paling lemak di dunia, tak pernah sakit, tak pernah susah. Tapi ketika dia tidak beriman, dicap sudah masuk neraka, belum galau-galau dia masuk neraka, tangannya dulu dicelupkan, nah nyelup katanya, dikeluarkan lagi, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, pernah tak kau ngerasa lemak di dunia? Tak pernah katanya. Artinya apa? Sekedar jari nyampak ke neraka, ngilangkan memori bahwa dia pernah merasakan kenikmatan di dalam dunia. Dan cak itu juga sebaliknya. Kabar gembira, insya Allah kita masuk surga galau. Jadi ada orang yang paling saro di dunia, sehingga ketika dia di akhirat, dia ini beriman, dicap masuk surga. Sebelum seluruh badan kita yang dimasukkan, jari telunjuk dulu nyampak ke surga, ditarik lagi, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, pernah tak kau ngerasa saro di dunia? Wahai Tuhanku, demi engkau tak pernah aku ngerasakan saro selama-lamanya di dunia. Hidup aku di dunia lemak terus. Kenapa? Jari yang nyampak ke surga tadi ngilangkan memori bahwa dia pernah saro di dunia. Singkat cerita, bahwa kita ada apa-apa di dunia ini, terkadang kita capek, letih, harus beribadat, harus tahajudan, harus mengeluarkan harta kita untuk berinfak. Ini biasa, tak apa-apa di dunia juga. Nah, sebanyak-banyaknya kita berbekal, sehingga insya Allah kaget masuk dalam kubur, katik lagi salat, katik lagi puasa, istirahat biar kita dalam kubur, dan insya Allah kuburan kita termasuk taman dari taman-taman syurga. Dan ketika datangnya hari kiamat, betul-betul dimasukkan ke dalam syurga yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan, mendapatkan nikmat yang tak pernah dijinjau oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Allah katakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tak kata sejiwa pun yang mengetahui apa yang Allah siapkan untuk mereka dari kenikmatan yang melipurkan pandangan kita. Jadi misalnya dalam Al-Quran kita baca, ada nikmat surga itu buah-buahan, ada burung bakar, ada sungi-sungi terbuat dari khomer, itu tuh kata ulama adalah cuma tagrib untuk mendekatkan pemahaman kita deh. Itulah kira-kiranya. Tapi secara hakikatnya adalah lebih dari itu, dan tak bisa kita bayangkan. Akan kita tahu kalau sudah kita masuk dalam surga itu. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah, dijaga keistiqomahan kita duduk di majlis ini, yang kata Nabi, ghanimatu majalisi dzikril jannah. Dan keberuntungan wong yang duduk di majlis zikir, majlis taklim semacam ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang pacak kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Pacak kita ambil pelajaran-pelajaran yang luar biasa
dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dengan perkumpulan kita Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan rahmat kepada kita sekalian, sehingga yang masih punya dosa Allah ampuni segala dosa kita, yang punya aib ditutup aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doa kita. Kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sehingga insya Allah ketika ajal datang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana di dunia kita dikumpulkan dalam satu masjid, dalam satu pengajian, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro, yang Allah akan giring kita ke dalam surga secara kelompok-kelompok semacam ini. Wa ala kulli niyatin sholiha wa ala manawahu aslafuna sholihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal istilah. Ya, keren.